how are you today? Bertemu Fakta akan berbagi mengenai berbagai hal-hal menarik yang ada di dunia. Dan sudah pasti akan menambah wawasan kalian nih guys, because knowledge will give you power. Menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Bertemu Fakta akan menyajikan fakta kemerdekaan Indonesia yang jarang diketahui. Daripada penasaran, yuk langsung kita simak. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng ya guys, untuk notifikasi konten terbaru dari Bertemu Fakta. Lima kejadian sadis setelah kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia adalah hasil jerih payah para pejuang terdahulu yang telah rela berkorban jiwa dan raga. Tepatnya 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, sang presiden pertama Indonesia, memproklamirkan hari bebasnya kita dari belenggu penjajahan. Berbagai media pun menyebarkan kabar besar yang membahagiakan ini, tak hanya di Indonesia, bahkan beberapa negara lainnya. Tapi guys, setelah berakhirnya masa penjajahan ini, badai belum berlalu rupanya. Indonesia bahkan harus menghadapi berbagai tantangan yang lebih besar lagi, yakni mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Karena kenyataan yang harus dihadapi saat itu adalah pasukan sekutu berusaha untuk menguasai Indonesia kembali. Nah, apa saja sih tragedi sadis yang menyelimuti negara kita saat setelah proklamasi? Ini dia. Fakta pertama. Pertempuran 10 November. Peristiwa pertempuran pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya sebenarnya merupakan dampak yang dipicu oleh insiden Hotel Yamato dan pembunuhan Jenderal Malabi. Di Surabaya, Belanda mengibarkan bendera negara mereka di Hotel Yamato. Insiden ini tentu membuat warga setempat marah ya guys. Karena pada waktu itu, pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya memberikan informasi kepada rakyat mengenai makna kemerdekaan. Bukan itu saja, pemerintah kala itu juga melakukan sosialisasi setelah menetapkan bendera merah putih sebagai bendera nasional. Di berbagai daerah, muncul wacana untuk mengibarkan bendera merah putih. Surabaya pun tak ketinggalan. Para pemuda yang diwakili oleh Residen Sudirman yang didampingi Sidik dan Haryono kemudian menemui perwakilan Inggris, Wolfman Plopman, serta orang-orang Belanda di sana. Pertemuan tersebut bertujuan untuk berunding dan menurunkan bendera yang memicu amarah masyarakat Surabaya. Namun Plopman menolak usulan tersebut dan tewas tercekik. Residen Sudirman lalu keluar dan mengatakan jika perundingan tersebut tidak menemui titik temu. Akhirnya para pemuda memanjat naik ke atas hotel dan merobek bagian biru dari bendera tersebut dan hanya menyisakan dua warna, yakni merah dan putih. Peristiwa ini kemudian menjadi awal dari pertempuran ini. Ditambah lagi tewasnya Jenderal Albertine Walter Thornton Malaby yang disebut menjadi faktor utama pertempuran pada 10 November. Peristiwa ini dipicu saat rakyat Surabaya menginginkan gedung Internasio bebas dari militer Inggris yang berujung percekcokan dan pertempuran antara kedua pihak. Ada yang menyebut juga bahwa Malaby tewas saat ada aksi tembak-menembak dengan penduduk Surabaya pada tanggal 30 Oktober 1945. Namun, ada juga yang menyebut bahwa jika Malaby tewas terkena granat yang meleset dan malah terkena mobil yang ditumpanginya hingga kemudian terbakar. Terbunuhnya Malaby akhirnya membuat Inggris mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan berbagai senjata sebelum pukul 6 pada 10 November. Pertempuran tersebut berlangsung hingga beberapa hari dan berakhir pada 28 November 1945. Adapun korban dari pihak tentara dan masyarakat Surabaya diduga mencapai 20.000 orang, sementara korban dari pihak sekutu diperkirakan mencapai 1.500 orang. Nah, atas perjuangan rakyat Surabaya dalam melawan penjajah, pemerintah akhirnya mengenang peristiwa tersebut sebagai Hari Pahlawan. Fakta kedua. Bandung Lautan Api. Pembakaran seluruh isi kota Bandung adalah bukti perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Mereka rela membakar rumah yang menjadi tempat tinggal agar tidak dijadikan markas nikah dan tentara Inggris.
Setidaknya sekitar 200.000 warga Bandung membakar rumahnya hingga habis tak bersisa. Pembakaran ini dilakukan karena jumlah tentara Indonesia tak sebanding dengan tentara sekutu. Terlebih masalah persenjataan yang juga sangat minim. Akhirnya para pejuang membuat Bandung menjadi lautan api dan melakukan misi gerilya. Tentara dibantu milisi membakar dan meledakkan gudang-gudang senjata milik sekutu agar mereka kehabisan kekuatan. Perjuangan tanpa takut di Bandung ini mengilhami lagu Halo Halo Bandung. Nah guys, sebagai generasi sekarang, jangan lupa banyak-banyak bersyukur ya. Fakta ketiga. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini berlangsung pada 14 hingga 19 Oktober 1945 melawan tentara Jepang dan dihentikan saat adanya gencatan senjata. Penyebab utamanya karena larinya tentara Jepang pada saat akan ditahan dan tewasnya Dr. Karyadi yang dibunuh oleh tentara Jepang saat akan memeriksa sumber air yang diduga diracuni oleh Jepang. Dua pemicu di atas cukup membuat darah para pemuda mendidih dan mencari cara untuk membalas dendam. Mereka akhirnya menuju penjara Bulu untuk menyasar tentara Jepang yang sedang ditahan. Melihat hal tersebut, Mayor Kido naik pitam. Dia langsung mengkomando pasukannya untuk menyerang pusat kota. Serangan Mayor Kido dilawan masyarakat kota Semarang sampai radius 10 km dari titik yang sampai saat ini disebut dengan Monumen Tugu Muda. Simpang 5 pun menjadi saksi bagaimana perlawanan masyarakat kala itu. Fakta keempat. Pertempuran Ambarawa. Pada saat itu, Ambarawa telah menjadi kota militer untuk pemerintah Hindia Belanda sejak zaman penjajahan. Di sanalah didirikan Benteng Willem I yang juga disebut sebagai Benteng Pendem. Pertempuran yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman ini terjadi pada 20 November 1945 dan berakhir 15 Desember 1945. Antara pasukan TKR dan para pemuda melawan pasukan sekutu Inggris. Bermula pada 20 Oktober 1945, tentara sekutu yang membebaskan tawanan sekutu dan menuju Magelang untuk membebaskan tawanan Nika Belanda. Puncaknya pada 20 November perang pun pecah karena pihak sekutu mengingkari janji yang telah disepakati terkait naskah pada 2 November 1945. Fakta kelima. Serangan umum 1 Maret 1949 Yogyakarta. Serangan umum 1 Maret 1949 ini melibatkan Indonesia dan Belanda yang dilakukan secara besar-besaran oleh tentara dan sebagai pembuktian masih eksisnya negara Indonesia. Serangan umum 1 Maret 1949 sendiri ini digagas oleh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk mematahkan propaganda Belanda di mana Belanda mengklaim Indonesia sudah musnah setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini kemudian diterima Panglima Jenderal Sudirman dan ditindaklanjuti dengan memerintahkan Letkol Soeharto untuk melaksanakan serangan kilat selama 6 jam. Hasilnya, pada 1 Maret 1949 pagi, Belanda dikejutkan dengan serangan yang datang dari berbagai sudut mata angin Yogyakarta. Gak bisa dibayangin ya guys, betapa mencekamnya saat itu. Gimana guys? Semua pejuang Indonesia sungguh berani ya. Semoga mereka semua mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan ya guys. Nah itu dia, 7 kejadian sadis tepat setelah kemerdekaan. Nah buat kalian, jangan lupa like, share, dan subscribe Bertemu Fakta ya, supaya kamu tidak ketinggalan beragam informasi menarik lainnya. See you on the next video.